Hai, jumpa lagi dengan saya Ibu Nini Sadarwati ya. Saat ini saya akan membahas tentang induksi matematika kelas 11 untuk SMA dan SMK. Ayo, mari simak penjelasan berikut ini. Induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Nah, penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dari pernyataan bersifat umum ke pernyataan khusus. Nah, contohnya, semua apel adalah buah. Itu pernyataan pertama. Pernyataan keduanya, semua buah tumbuh di pohon. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan ini, maka yang sama adalah ada buah dan di pernyataan kedua juga ada buah. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari kedua pernyataan ini adalah semua apel tumbuh di pohon. Bagian A, pengantar induksi matematika. Nomor 1, notasi sigma. Ini adalah lambang dari notasi sigma. Nah, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N untuk UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, contohnya yang pertama, sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 5 untuk UK sama dengan. Nah, artinya ini setiap nilai K, kita ganti nilai K ini mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Nah, ingat bahwa sigma itu adalah jumlah. Maka setiap ini digunakan tanda tambah karena sigma itu adalah jumlah. Nah, U1, 1 ini kita ambil dari sini, ditambah K-nya kita ganti dengan U2 secara berurutan, ditambah U3, ditambah U4, ditambah U5. Maka nilai N adalah 5, karena paling tinggi nilai N-nya adalah 5. Contoh bagian B. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4 dari K pangkat 3. Artinya setiap nilai K ini kita ganti mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4. Sama dengan K-nya ganti 1 pangkat 3. Ditambah K-nya ganti 2 pangkat 3. Ditambah K-nya ganti 3 pangkat 3. Ditambah K 4 pangkat 3. Nah, paling tinggi nilai K-nya adalah 4, paling kecil adalah 1. Contoh bagian C. Sigma dari K sama dengan 3 sampai dengan 6 dari 2K dikurang 1 sama dengan. Nah, setiap nilai K diganti mulai dari angka 3 sampai dengan 6.
maka kita ganti 2 kali 3 kurang 1 tambah 2 kali 4 kurang 1 tambah 2 kali 5 kurang 1 tambah 2 kali 6 kurang 1. Nah, itulah yang disebut dengan notasi sigma, yaitu sigma itu adalah jumlah yang ditandai dengan tanda tambah. Yang kedua, sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma ada A, B, C, D, E. Ada 5. Yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I. Sifat yang kedua, sigma K sama dengan M sampai dengan N dari C sama dengan N dikurang M tambah 1 kali C. Sifat yang ketiga, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari CK sama dengan C, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K. Bagian D, sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K sama dengan sigma K sama dengan M tambah P sampai N tambah P dari K dikurang P. Itu sama dengan sigma K sama dengan M kurang P sampai N kurang P dari K tambah P. Nah, sifat yang kelima, sigma K sama dengan 1 sampai M dikurang 1 dari K tambah sigma K sama dengan M sampai dengan N dari K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari K. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari I pangkat 2 dikurang 3I ditambah 2. Nah, perhatikan penyelesaian berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari I pangkat 2 dikurang 3I tambah 2 sama dengan setiap nilai I kita ganti nilainya mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Nah, pertama kita ganti 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 I-nya ganti 1 ditambah 2. Baru ditambah nilai I-nya diganti dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2. Ditambah nilai I-nya diganti 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 2. Ditambah nilai I-nya diganti dengan 4. Maka 4 pangkat 2 dikurang 3 kali 4 ditambah 2. Ditambah nilai I-nya diganti dengan 5. Maka 5 pangkat 2 dikurang 3 kali 5 ditambah 2. Maka nilai I tadi paling kecil 1, paling tingginya adalah 5. Selanjutnya kita sederhanakan 1 pangkat 2 1 dikurang 3 kali 1 3 ditambah 2 tambah 2 pangkat 2 4 dikurang 3 kali 2 6 ditambah 2 ditambah 3 pangkat 2 9 dikurang 3 kali 3 9 ditambah 2 tambah 4 pangkat 2 16 dikurang 12 ditambah
2 ditambah 5 pangkat 2, 25, dikurang 3 kali 5, 15 ditambah 2. Selanjutnya 1 dikurang 3 min 2 tambah 2. Ditambah 4 dikurang 6 min 2 ditambah 2. Ditambah 9 kurang 9, 0 ditambah 2. Tambah 16 dikurang 12, 4 ditambah 2. Ditambah 25 dikurang 15, 10 ditambah 2. Nah, min 2 tambah 2, 0 ditambah min 2 ditambah 2, 0 ditambah 0 tambah 2, 2 ditambah 4 tambah 2, 6 ditambah 10 tambah 2, 12. Maka ini 0 tambah 0, 0, 2 tambah 6, 8, baru ditambah 12. Maka hasilnya adalah 20. Sehingga nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari I pangkat 2 dikurang 3I tambah 2 sama dengan 20. Bagian B, sigma I sama dengan 3 sampai 8 dari 1 per 1 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 1 pangkat 2. Nah, artinya setiap nilai I ini diganti mulai dari angka 3 sampai dengan 8. Nah, pertama kita ganti I-nya dengan 3. Maka 1 per 3 tambah 2 pangkat 2 dikurang 1 per ganti I 3 pangkat 2. Ditambah 1 per ganti I-nya 4. 4 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 4 pangkat 2. Tambah ganti I-nya 5. 1 per 5 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 5 pangkat 2. Ditambah diganti I-nya 6. 1 per 6 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 6 pangkat 2. Ditambah ganti I-nya 7. 1 per 7 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 7 pangkat 2. Ditambah 1 per 8 tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per 8 pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi 3 tambah 1, yaitu 1 per 4 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 1 per. Sekarang kita sederhanakan menjadi 1 per 3 tambah 1, 4 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Ditambah 1 per 4 tambah 1, 5 pangkat 2 dikurang 1 per 4 pangkat 2. Ditambah 1 per 5 tambah 1, 6. 6 pangkat 2 dikurang 1 per 5 pangkat 2. Tambah 1 per 6 tambah 1. Berarti 7 pangkat 2 dikurang 1 per 6 pangkat 2. Tambah 1 per 7 tambah 8. 7 tambah 1, 8 pangkat 2 dikurang 1 per 7 pangkat 2. Ditambah 1 per 8 tambah 1, 9 pangkat 2 dikurang 1 per 8 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan lagi, kita buka semua kurungnya menjadi 1 per 4 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 5 pangkat 2 dikurang
1/4 ditambah 1/6 dikurang 1/5 dan seterusnya sampai dikurang 1/8. Nah, kita lihat di sini ada yang sama, maka kita hilangkan. 1/4 sama dengan ini juga 1/4. Ini nilainya 0. Yang kedua, 1/5 dikurang 1/5. Berikutnya 1/6 dikurang 1/6. Selanjutnya 1/7 dikurang 1/7 dan 1/8 dikurang 1/8. Sehingga tinggal min 1/3/2 9 ditambah ini 1/9/2 81. Maka kita samakan penyebutnya 81. Nah, 81 dibagi 9 itu adalah 9 kali min 1, maka min 9 ditambah 81 bagi 81 sama dengan 1 kali 1 nilainya 1. Maka min 9 ditambah 1 adalah min 8/81. Itulah nilai dari sigma I sama dengan 3 sampai dengan 8 dari 1/I tambah 1/2 dikurang 1/I/2 sama dengan min 8/81. Selanjutnya bagian C, sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 8I tambah 5 tambah sigma I sama dengan 3 sampai 6 dari 2I tambah 3. Nah, setiap nilai I yang pertama kita ganti dengan 1. Nah, sampai dengan 4. Begitu juga di sebelah sini kita ganti nilai I-nya 3 sampai dengan 6. 8 kali ganti 1 ditambah 5 tambah 2 kali ganti dengan 3 tambah 3 ditambah ganti 8 kali 2 diganti dengan 2 tambah 5 ditambah 2 kali ganti dengan 4 tambah 3 tambah 8 kali ganti 3 tambah 5 tambah 2 kali ganti 5 tambah 3 tambah 8 kali ganti dengan 4 tambah 5 tambah 2 kali ganti dengan 6 tambah 3. Kita sederhanakan menjadi 8 kali 1 8 tambah 5 tambah 2 kali 3 6 tambah 3 tambah 8 kali 2 16 tambah 5 tambah 2 kali 4 8 ditambah 3 tambah 8 kali 3 24 tambah 5 tambah 2 kali 5 10 tambah 3 tambah 8 kali 4 32 tambah 5 tambah 2 kali 6 12 tambah 3. Selanjutnya 8 tambah 5 13 tambah 6 tambah 3 9 tambah 16 tambah 5 21 ditambah 8 tambah 3 11 ditambah 24 tambah 5 29 tambah 10 tambah 3 13 tambah 32 tambah 5 37 tambah 12 tambah 3
15. Nah, kalau kita jumlahkan semua, 22 tambah 32 tambah 42 tambah 52. 22 tambah 22 tambah 32, 54. 42 tambah 52, 94. Maka hasilnya adalah 148. Nah, itulah tentang notasi sigma. Selanjutnya, induksi matematika. Maka untuk membuktikan induksi matematika, ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, buktikan bahwa Pn benar untuk nilai n sama dengan 1. Kedua, asumsikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Dan ketiga, buktikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k tambah 1. Maka untuk pembuktian induksi matematika harus dilalui dengan 3 langkah-langkah induksi matematika. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa yang pertama 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan 1/2 n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dan seterusnya. Marilah kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan 1/2 n buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Nah, langkah-langkahnya tadi ada 3. Langkah pertamanya untuk n sama dengan 1. Nah, kita buktikan bahwa nilai n-nya adalah sama. Nah, kita buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan jika nilai n-nya diganti dengan 1. Maka 1 ganti n-nya 1 sama dengan 1/n-nya 1, n 1 tambah 1. Berarti 1 kali 1, 1, 1 tambah 1, 2. Maka 2 kali 1, 2/2. Itu nilainya 1. Nah, artinya ruas kiri dengan ruas kanan sama nilainya 1. Maka langkah pertama adalah terbukti. Langkah kedua untuk n sama dengan k. Nah, setiap nilai n ini kita ganti dengan k. Maka n-nya k sama dengan 1/n k, n dengan k tambah 1. Itu langkah kedua. Langkah ketiga untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, tadi langkah kedua untuk n sama dengan k, ini hasilnya. Maka sekarang untuk n sama dengan k tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sama tambah k. Ini dia. Tambah k, baru kita tambah nilai n-nya ganti dengan k tambah 1. Ini n-nya k tambah 1 sama dengan setengah n-nya k tambah 1 buka kurung, maka n-nya k tambah 1 ditambah 1. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah k tambah k tambah 1 sama dengan, ini kita sederhanakan, k tambah 1 k tambah 1 tambah 1 ini adalah 2. Nah, nilai k tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah k, nilai ini adalah ini di atas, yaitu setengah k dalam kurung k tambah 1. Maka kita ganti ini menjadi setengah k buka kurung k tambah
1. Baru tambah K tambah 1 sama dengan ini sama dari atas ke bawah. Nah, yang ruas kiri ini kita uraikan, kita usahakan sama hasilnya dengan ruas kanan. Maka kalau kita kalikan ini 1 kali K, 1 kali K itu adalah K. K tambah 1 tambah 2 bagi 2 ini nilainya 1. Artinya kita samakan penyebutnya. Berarti 2 K tambah 1. Nah, yang ruas kanannya tetap dari atas sampai ke bawah. Kita kalikan menjadi K kali K kuadrat ditambah K kali 1 adalah K ditambah 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1 adalah 2 per 2. Nah, kita sederhanakan ruas kirinya menjadi K pangkat 2. K tambah 2K yaitu 3K tambah 2. Maka, kalau kita faktorkan K kuadrat tambah 3K tambah 2, maka nilainya adalah K tambah 1, K tambah 2 per 2. Yang ruas kanan tetap sama dari atas sampai ke bawah. Maka, hasil dari K tambah 1, K tambah 2, kalau kita kalikan kembali, yaitu K kali K kuadrat. K kali 2, 2K, tambah 1K, maka 3K. Tambah 1 kali 2 adalah 2. Nah, kita sederhanakan di sebelah sini adalah 1 per 2. Maka 1 per 2 K tambah 1, K tambah 2 sama dengan 1 per 2 K tambah 1 kali K tambah 2. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka untuk pembuktiannya dinyatakan terbukti karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itulah pembuktian secara induksi matematika. Contoh yang kedua. 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. Nah, langkah pertama adalah pembuktian untuk N sama dengan 1. Nah, kalau kita ganti nilai N-nya sama dengan 1, pasti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka 2 kali 1, 2 dikurang 1. 1 pangkat 2 adalah 1. Maka 1 sama dengan 1. Itu adalah terbukti. Yang kedua, untuk N sama dengan K. Maka nilai N-nya kita ganti dengan K. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Nah, sekarang pembuktian untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, ini tadi hasil dari N sama dengan K. Nah, sekarang untuk N sama dengan K tambah 1. Kita ganti nilai N-nya adalah K tambah 1. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah, ini dia, 2K dikurang 1. Maka tambah 2, ganti N-nya, K tambah 1. Baru dikurang 1 sama dengan N-nya K tambah 1 pangkat 2. Nah, hasil dari 1 tambah 3 tambah K tambah dan seterusnya tambah 2K dikurang 1 ini adalah sama artinya K pangkat 2. Maka nilai ini kita ganti dengan K pangkat 2 ditambah 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1, 2 dikurang 1. Nah, ruas kanannya menetap.
maka K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1 adalah 1. Maka kalau kita faktorkan ini, maka nilainya adalah K tambah 1 pangkat 2. Maka ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama, yaitu K tambah 1 pangkat 2. Berarti secara induksi matematika terbukti. Contoh yang ketiga, N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, untuk N sama dengan 1 habis dibagi 3. Maka N pangkat 3 tambah 2N sama dengan ganti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Berarti habis dibagi 3. 3 bagi 3 nilainya adalah 1. Untuk N sama dengan K, maka N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3. Berarti N-nya ganti K pangkat 3 tambah 2K habis dibagi 3. Selanjutnya, untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, ini tadi kalau N-nya sama dengan K pangkat 3 tambah 2K habis dibagi 3. Nah, sekarang N-nya ini kita ganti dengan K tambah 1. Berarti K pangkat 3 tambah 2K sama dengan ini kita ganti menjadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1. Nah, sama dengan ini K pangkat 3 tambah 2K sama dengan K tambah 1 pangkat 3, artinya 3 kali kita kalikan K tambah 1, yaitu K tambah 1 kali K tambah 1 kali K tambah 1. Baru tambah 2 K tambah 1. Nah, pertama dulu kita kalikan yang kedua ini. K tambah 1 kali K tambah 1. K kali K kuadrat ditambah K kali 1 K ditambah K kali ditambah 1 kali K ditambah 1 kali 1 1. Ini tetap dan ini juga tetap. Nah, ini kita sederhanakan menjadi K pangkat 2 tambah K itu 2K tambah 1. Yang ini K tambah 1 tetap tambah 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1, 2. Nah, sekarang kita kalikan hasil ini dengan ini. Menjadi K pangkat 2 kali K pangkat 3. K pangkat 2 kali 1, K pangkat 2. Tambah 2K kali K, 2K pangkat 2. 2K kali 1 tambah 2K. Terus tambah 1K kali 1 kali K berarti K. Tambah 1 kali 1 adalah 1. Ini tambah 2K tambah 2. Nah, yang ini di dalam kita sederhanakan menjadi K pangkat 3. K kuadrat tambah 2K kuadrat menjadi 3K kuadrat. Tambah 2K tambah K, maka 3K. Tambah 1 tambah 2, 3 tambah 2K. Nah, sekarang kita kumpulkan yang tidak ada 3. Menjadi K pangkat 3 ditambah ini. 2K tambah baru 3K kuadrat tambah 3K tambah 3. Nah, sekarang K pangkat 3 tambah 2K tambah, kita keluarkan ini karena sama, menjadi 3 dalam kurung K pangkat 2 tambah. Sudah keluar 3 tinggal K tambah. Sudah keluar 3 tinggal 1. Karena kalau kita kalikan 3K
pangkat 2 3K kuadrat tambah 3 kali K 3K tambah 3 kali 1 adalah 3. Nah, terbukti bahwa ini adalah habis dibagi 3. Kenapa habis dibagi 3? Kalau kita ganti ini dengan 1, misalnya 1 pangkat 3 tambah 2K, berarti 1 tambah 2, ini adalah 3. Ruas kirinya adalah 3. Nah, ini juga kalau kita ganti 1 tambah 2, berarti 3 tambah 3 kali 1, 1, 1, maka ini 3 kali 3, 9, ditambah 3, 12. 12 juga habis dibagi oleh 3. Nah, itu saja penjelasannya, dan sekarang ini adalah latihanmu. Ada 2, silakan dikerjakan dengan benar dan tepat. Demikian saja penjelasan tentang induksi matematika. Maka, kalau mau pintar, silakan perbanyak membahas soal-soal yang berhubungan dengan induksi matematika. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.